Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kejaksaan Negeri Kota Bontang memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 59 gram dari hasil sitaan perkara yang telah ingkrah. Sebanyak 59,86 gram sabu yang merupakan barang bukti perkara tindak pidana umum dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bontang pada Selasa 30 Mei. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Samsul Arif mengatakan bahwa puluhan gram sabu yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan yang sudah ingkrah. Sabu itu didapati dari 2 tersangka. Selain sabu, barang bukti yang juga dimusnahkan yakni bong, timbangan digital, alat komunikasi, plastik klip, sedotan, pil obat-obatan, dompet, tas, pakaian, hingga senjata tajam. Pemusnahan barang bukti terhadap perkara-perkara pidana umum yang sudah ingkrah. Nah, itu kita musnahkan semua, dan yang kita musnahkan ini dalam kurun waktu lebih kurang 1 tahun ke belakang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Najira mengatakan narkoba menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan. Dia menyebut masa depan bangsa akan rusak dengan hadirnya narkoba di tengah masyarakat. Ini tentu menjadi perhatian pemerintah agar selalu aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Hingga kini belum ada penanganan terhadap turapatah di Gunung Elai. Hal itu pun mendapat sorotan dari DPRD Kota Bontang yang mendesak pemerintah kota agar segera menindaklanjuti. Turap Gunung Elai yang patah belum juga diperbaiki. Hal itu mendapat perhatian serius dari Komisi 3 DPRD Kota Bontang. Turap Gunung Elai yang patah disebabkan karena adanya pergeseran tanah akibat pengecoran jalan dan pembangunan turap baru. Turap lama yang konstruksinya mengikuti jembatan memiliki pancang pondasi yang kurang dalam dan tebal, sehingga saat dilakukan penimbunan dan pemadatan terjadi pergeseran. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bontang Amir Tosina mendesak agar pihak terkait segera menindaklanjuti. Ia juga mempertanyakan soal rencana penyambungan turap tersebut. Direncanakan pihaknya bakal meninjau ulang turap tersebut jika realisasi penanganan sudah rampung sepenuhnya. Sementara Kabid Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Edi Suprapto mengungkapkan, penanganan turap Gunung Elai tersebut agak berbeda, sebab pihaknya perlu memastikan konstruksi dari turap lama yang terhubung dengan bracing jembatan. Endapan lumpur di Sungai Api-Api setebal 2 meter mulai dikeruk, dengan harapan dapat mengurangi dampak banjir. Pemerintah Kota Bontang menurunkan 1 ekskavator untuk mengentas endapan lumpur dengan ketebalan 1 hingga 2 meter di sungai depan Rusunawa Api-Api. Kepala Bidang Sanitasi Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang Edi Suprapto mengatakan, tujuan adanya program pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi dampak banjir yang ditimbulkan, baik dari hulu sungai ataupun banjirop. Agar tidak mengganggu pondasi turap, lumpur yang dikeruk hanya dilakukan di area pinggir sungai. Ketebalan sedimen yang dikeruk bergantung pada keadaan di sungai tersebut, sebab ketebalan sedimentasi lumpur berbeda-beda di beberapa titik. Pengerukan akan dilakukan secara berkala pada sungai-sungai lain yang mengalami pendangkalan, sehingga diharapkan air dapat ditampung secara maksimal di sungai yang ada. Pemerintah resmi menunjuk mantan Ketua MK sebagai kuasa hukum. Dengan begitu, gugatan tapal batas Kampung Sidrap akan diajukan bulan ini. Status wilayah Kampung Sidrap mulai mendapatkan titik terang. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa sebagai kuasa hukum pemerintah Kota Bontang. Langkah selanjutnya akan dilakukan adalah meminta pihak pengacara mempersiapkan materi maupun bukti, juga menyusun gugatan. Tidak hanya itu, pemerintah menargetkan Hamdan Zulfa beserta partner untuk memasukkan daftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada pekan ketiga bulan ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengaku sedikit lega dengan progres yang dilakukan pemerintah Kota Bontang. Dengan begitu, ia yakin Kampung Sidrap bisa masuk wilayah administratif Kota Bontang. Pengurus KONI Kota Bontang resmi dilantik. KONI berkomitmen untuk memaksimalkan potensi atlet daerah dan tidak menggunakan atlet dari luar.
Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bontang masa bakti 2023-2027 resmi dilantik di Pendopo Rumah Jabatan Sabtu 3 Juni 2023. Pelantikan dan pengukuhan 76 pengurus dilakukan oleh Ketua Umum KONI Kaltim Rusdiansyah Aras. Terima dan nanti kedepankan Koprod 2026 di Kabupaten Pasir, semoga Bontang bisa belajar. Dengan dilantiknya pengurus KONI Bontang diharapkan dapat memaksimalkan dan memfasilitasi kemampuan para atlet lokal, sehingga Bontang dapat mempertahankan prestasinya. Saya juga berharap Bapak-Bapak Dalumi bisa menanggulangi induk organisasi cabang olahraga ini di Kota Bontang dengan baik, hingga bisa meningkatkan prestasinya pada Pekan Olahraga Provinsi yang ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Pasir. Hal itu pun diamini Ketua KONI Bontang Jamaluddin yang berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini. Kami komitmen untuk terus menggunakan atlet lokal tanpa atlet-atlet prestasi. Dalam kesempatan itu, ia mendukung KONI Kaltim untuk memperketat aturan agar tidak ada atlet siluman. KONI Kota Bontang juga berkomitmen untuk terus memaksimalkan potensi atlet daerah. Semoga kedua peserta jajaran pengurus yang telah dipercaya untuk memimpin dan mengelola organisasi ini dapat memajukan dunia olahraga di Kota Bontang yang hebat dan berada. Bahkan Jamaluddin meminta dukungan dari seluruh pengurus agar terus berdampingan dalam pengembangan olahraga di Bontang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.